Wait. Himpunan gunakan grammar. Harus enggak terlalu. Kalau kofaktor itu kan cari ininya ya, determinan dari suatu matriksnya dengan cara kofaktor itu sebenarnya bisa sih pakai sargus. Cuman kalau pakai kofaktor itu kan carinya minor dulu tuh. Nah, yang dicari itu minor si ini loh, M11 yang ini, terus M12, sebentar, sorry, M12 yang ini, terus M13 yang ini. Nah, gimana cara nyarinya buat nyari M11? Ini suara gue jelas kan ya? Jelas, Gi. Jelas Gi. Nah, ini kan M11 kan kenapa gue dapat ordo 2x2, M11 kan ini nih, si 1, si 2. Nah, kalau M11 itu berarti ini dicoret, ini dicoret. Paham nggak? Jadi dapat ini, matriks ini, 3, 7, 1, 3. Matriks 2x2 jadinya. Nah, sampai sini nanti si matriks M11 ini, si minor M11 ini, kita determinankan. Cara determinan itu, ini dikali ini, dikurangi, ini kan 3 kali 3, dikurangi 1 kali 7, dikurangi 1 kali 7. Hasilnya itu 2. Sampai sini paham nggak buat nyarinya? Gimana nih? Itu caranya beda yang sama yang lu share link tadi ya? Kalau itu matriks perkalian 3 kali 3. Ini cara kofaktor cari determinan, bukan perkalian. Kalau yang punya gua kemarin tuh Gi, beda Gi sama punya lu. Emang ya? Enggak, gua nanya, beda enggak? Ya nggak tahu, gue nggak ngecek. Udah lupa Kan, gue. kan lu kemarin ngeliat gitu kan. Lu bilang kayak Lupa. ada yang salah gitu caranya. Kan gue bingung salah di mana. Lupa gue di mana ya. Cuman buat nyari M11 paham nggak? Bismillah. Serius? Besok ntar ini loh. Serius nih. Kalau nggak paham nggak apa-apa, gue jelasin ulang. Belum terlalu Gi. Nih, ya ini M11 nih. Ini M11. Pokoknya gimana ya cara jelasinnya ya? Ini baris 1. Ini baris 2. Ini baris 3. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Ini kolom 3. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu, misal si M11, M11. Nah, di depan ini nih baris ke-1. Ini baris. Yang ini kolom. Nah, buat mahamin arti dari M11 ini paham nggak? Paham, Gi. Ini paham nggak, Mi? Gua lagi nyocokin jawaban lu sama jawaban gua. Kayak mau ngertiin rumusnya gitu loh. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut atau enggak nih? Lanjut aja, kan nanti ada recordnya juga. Oke, ini kan M11 nih. M11 kan kita dapat nih determinannya. Nah, sekarang cari M12. Ini kan baris pertama, kolom kedua. Ini kan baris pertama, kolom kedua. Baris pertama yang ini, kolom kedua yang ini.
Nah, berarti dapat nih matriksnya 4 yang ini sama ini. 4, 7, 2, 3. Jadi dapatnya matriks ordo 2 kali 2, 4, 7, 2, 3. Terus kita determinanin. Ini cara determinan itu ini dikali ini, dikurangi ini kali ini. Dapatlah hasilnya min 2. Kayak gitu juga. Sorry. Iya bener min 2. Nah, buat nyari M13 juga sama caranya kayak gitu. Nah, di cara kofaktor ini ada notasi ininya. Notasi tandanya. Misalkan kita ambilnya kofaktor baris pertama, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, ini nih kayak syarat gitu loh, syarat tanda gitu loh. Nah, nanti kita kan ekspansinya kan baris pertama. Berarti baris pertama itu kan tadi kan yang plus, min, plus. Nah, ini, ini, 2 ini kan baris, ini baris pertama nih. Nah, kita pakainya baris ekspansi pertama itu. Jadi 2, ini kan tadi tandanya plus, tadi tuh. Terus min, ini kan min nih. Sorry, wait, ulang. Ini kan 2. 2 dapat dari mana? Dapat dari sini. Tadi kan tandanya plus, urutannya, berarti plus. Dikalikan determinan minor M11-nya, dikalikan 2, yang ini dapat dari sini. Terus ini min, kenapa min? Tadi tandanya plus, min, plus. Jadi setiap jarak antara ini terus ke sini, tandanya tuh harus ngikutin si ini. Ini untuk baris pertama doang ya. Nah, di sini kan dapat nih, ini kan 4, ini 4 nih. Tanda minus kan tadi ngikutin tanda, aturan tandanya. Min 2, ini nih minor dari M12. Ini kan M12 nih, yang ini nih. Ini kan M12. Sorry. Ini kan M12. Nah, kita masukin M12-nya min 2 di sini dikalikan sama si 4 ini loh. Terus tadi kan habis plus min itu tandanya kan plus lagi yang ini. Nah, ini kan 1 nih di sini, kita masukin ke sini. Terus min 2 dapat dari mana? Min 2 dapat dari sini. M13-nya, minor M13-nya. Ini kan M13 nih. Kayak gitu. Nah, terus kita tinggal hitung aja, jumlahin. Ini 4, ini 8, ini min 2. Hasilnya 10. Di sini paham nggak? Buat gimana? Paham. Yang masih bingung nyari M-nya aja sih. Yang tadi masih Bingungnya di mana? apa? Bingungnya di mana? Enggak, yang M11 bingung gitu. M11 gitu maksudnya. Kayak bingung aja, soalnya kan beda sama yang punya gua gitu loh. Yang teman gua ajarin. Oh. Dan nanti gua pahamin sendiri aja. Kalau yang lain gimana nih? Yang plus min plus tadi berarti mutlak ya? Iya, itu kalau misalkan kita ambilnya, sorry bentar dulu. Kalau kita ambilnya ekspansi baris pertama, berarti tandanya itu plus min plus. Yang ini, sorry. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Kalau ini kan ekspansi baris pertama. Ini ekspansi baris kedua. Ini ekspansi baris ketiga. Kalau kita contoh lain ya, kalau misalkan kita pakai ekspansi baris kedua,
Berarti kita mulainya bukan dari M11, tapi dari M12. M21. Nah, ini kan baris kedua. Ini baris kolom pertama. Berarti kan ini kayak gini dicoret, dapat ini. Nanti dapatnya minor M21-nya itu 41, 13. Begitupun seterusnya. Nanti dapat M22, terus dapat M23. Nah, nanti bedanya itu di sininya paling yang tadi kan tanda kalau pakai ekspansi kedua itu tandanya beda. Di sini ya plus, di sini ya min, di sini ya plus, di sini ya min. Kayak gitu sih bedanya Enggak Paham. Gimana? Berarti garisnya itu ibaratnya kayak ganjil genap gitu ya. Berarti kalau baris keempat ikutin baris kedua tandanya gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan tadi baris pertama kan plus min plus kan. Plus min plus, iya. Baris kedua kan min plus min. Iya. Nah, berarti kalau baris keempat sama kayak baris kedua gitu. Iya. Berarti kayak ganjil genap aja kan ya? Iya, benar. Yang lain gimana nih? Paham nggak nih yang faktor ini carinya? Yang baru join gimana? Mau diulang kah atau gimana? Mau nanya dong. Lanjut. Gimana nih? Cara nentuin apa? Kita pakai ekspansi baris 1, 2, 3 gimana? Tergantung dari soalnya. Bapaknya kan nggak ngasih soalnya tuh harus pakai ekspansi ke berapa. Jadi ya bebas lu pengen berarti cari. kalau nggak dikasih ketentuan pakai ekspansi berapa, pakai ekspansi baris 1 aja. Ekspansi baris 1 juga nggak apa-apa, ekspansi baris 2 juga nggak apa-apa, ekspansi baris 3 juga nggak apa-apa nih. Bebas aja, nyamannya kita aja. Makasih, Ki. Oke. Ini mau diulang lagi nih. Yang lain gimana nih yang baru datang nih? Enggak, lanjut aja Gi kalau gue mah. Boleh katanya. Kelas doang ya. Buat nyari M11 buat ngertiin ini aja si M11 sama ekspansi baris pertama ini. Nah, buat M11 itu M11 angka pertama ini baris. Ini baris B. Angka kedua ini kolom. Nah, ini kan baris pertama. Ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, sekarang kita tuh cari minor M11. Ini kan baris pertama, kita coret. Ini baris pertama ya. Kolomnya itu kan kolom pertama juga, kita coret juga. Nah, dapat nih minornya yang ini 3713 kayak yang ada di sini. Nah, terus minor ini nih matriks 2x2 ini kita determinan nih. Caranya itu 3 dikali 3 dikurangi 1 kali 7. Kayak persilangan gitu loh. Cuman ini dikurangi di sini nanti. Nah, nanti tinggal dihitung dapat hasilnya. Itu juga sama caranya buat nyari M12. Ini baris pertama dicoret. Nah, kolom keduanya itu kita coret. Kolom kedua kan di sini nih. Berarti kita dapat matriks 2x2-nya itu 47 sama 23. Ini 47, 23 nih yang ini. Ini. Dapat. Terus kita determinanin lagi. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nah, M13 juga sama.
Ini baris pertama coret. Nah, kolom ketiga kita coret. Dapat 4321. Tinggal dihitung aja determinannya. Nah, terus kita kan pakai caranya ekspansi baris pertama ya. Nah, ekspansi baris pertama ini kan yang ini berarti. Nah, ini nih tandanya plus, min, plus. Nah, berarti caranya itu determinan X itu sama dengan ini plus 2 dikalikan si minor M satu-satunya, terus dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini tandanya minus. Itu polanya. Dikurangi 4 dikali minor M12-nya, minus 2. Terus ini kan tandanya plus 1 nih, berarti di sini juga plus. Terus dikalikan sama minor 1/3-nya, min 2, yang ini loh. Nanti dapat ini, hasilnya ini. Mungkin segitu sih ulasannya. Barangkali ada yang jelas gimana? Nggak jelas gimana? Gigi, Gimana? boleh interupsi nggak? Gimana? Lu kok nyarinya cuma sampai minor 13? Ah, minor 1/3. Iya, minor 1/3 maksud. Karena pakainya ekspansi baris pertama. Kan kalau gue itu sampai minor 3 baris 3 Ngapain? kolom 3. Apa? Ngapain? Jawaban determinannya tetap sama, hasilnya 10. Lu hitung sampai semua juga. Berarti ketentuannya ngikutin ekspansi ya. Kalau misalnya sampai baris 3 berarti minornya sampai baris 3 juga kita cari gitu. Enggak, kalau misalkan kita pakainya ekspansi baris kedua ya berarti mulainya dari Iya, maksud gue kalau misalnya soalnya ekspansi baris 3 berarti kita nyari minornya gimana? ya berarti minor 31, 32, 33. Ini kan kita berarti 3 3 aja gitu ya. Iya, ini kan 31. Ini dapat ini minor 31-nya. Terus 32. Ini kan yang kedua nih. Sorry, ini kan 3, ini 2. Ini dapat minor 32-nya. Terus 33, 3. Ini dapat minor 33-nya. Nanti dihitung, tinggal ngikutin si pola rumus itunya. Kita ekspansi berapa? Berarti sama aja kayak misalnya kita nyari ekspansi baris 4, berarti minor 41, 42, 43 gitu. Kalau matriks 4 kali 4 gue kurang paham ya. Kalau Oh, ini sampai 3 doang ya? kayaknya sama. Sama. Enggak, kirain kayak sama aja semua gitu. Sama. Ya. Oke, thank you, Gi. Oke. Berarti kalau nyari ekspansi baris ketiga cuma baris 3 aja. 1-2-nya nggak usah berarti. Nggak usah, ngapain. Oh. Jawabannya tetap sama kok, tetap 10. Coba aja. Jadi ini nggak usah nyari ekspansi baris 1-2-nya gitu, Gi. Langsung baris 3 aja. Nggak usah, kofaktor tuh kita tuh nyari determinan dari suatu matriksnya. Jadi, Gue kira tuh ekspansi baris 3 tuh berarti nyari 1-3. enggak. Iya, gue kira gitu. Kita misalnya nyari ekspansi baris 3 kan mulai dari minor M1 sampai minor 31 gitu. Coba aja hitung ekspansi baris pertama, terus Jangan dong. coba lagi baris kedua, hasilnya sama, tetap 10. Kepanjangan. Ini caranya dikasih tahu bapaknya, Gi. Apa? Ini caranya lu ikutin bapaknya. Enggak. Bapaknya pakai rumus gitu loh. Pakai rumus yang biasa gitu ya. Iya, gue males. Ini berarti Ada cara cara. cepat ya. Iya. Luar biasa. Nomor 1 paham gak nih? Ada siapa nih? Lintang, Dimas, Laila, Putri, Hilmi, Aulia. Paham. Ntar kalau gue nggak ngerti, gue tanya si siapa? Si Lintang aja, Gi. Oke, mau lanjut ke 2 kah? 2 agak ribet nih. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut, Gi. Nah, ini nih materinya tentang apa sih ya? Oh, Cramer's Rule. Nah, ini kan materinya tentang Cramer's Rule ya. Anjir, soalnya harus dilihat lagi. Pokoknya ini kan soalnya ini nih. Sorry, dapat persamaan ini kan di soalnya.
3x1 tambah 4x2 tambah 9x3 sama dengan 45. Nah, itu kan soalnya kan ini. Ini soal. Nah, soal ini kita rubah dulu ke bentuk matriks. Caranya gimana? Lihat aja angka-angka pertamanya. Dari variabelnya 3, 4, 9. Kita masukin ke sini 3, 4, 9. Terus ini kan 5, ini kan X2 nih. X1 kan nggak ada. Ini kan X1 kan 3, X2-nya 4, X3-nya 9. Jadi ini X1, ini X2, ini X3. Nah, kan kayak gini nih. Nah, X1 di sini kan kosong, nggak ada, berarti kita tulisnya 0. X2-nya 5, kita tulis 5. X3-nya 2, yang ini. Terus buat yang ini juga sama kayak gitu. Ininya 4, ininya 2, X2-nya, X3-nya 4. Nah, terus dikemanain X1, X2, X3-nya, kita kaliin. Kalau kita kaliin, hasilnya tuh kayak gini. Jadi cuma kita tambahin aja nih kayak gini. X1, X2, X3 tergantung variabelnya. Kalau di sininya Y1, ya berarti di sini Y1. Kalau di sininya Z3, ya berarti di sini Z3. Tergantung variabelnya aja gimana. Nah, yang disama dengan ini, kita masukin ke sini. 45, 32, 32. Tapi di sini sama dengan dulu. Karena si ini harus dikalikan sama si variabelnya. Paham nggak sampai sini? Atau bingung nih merubah persamaan ke matriks? Gimana? Lanjut dulu nggak apa-apa, Ki? Oke. Nah, rumus dari Cramer's Rule itu kan X1 sama dengan det AI dibagi det A. Ini nih A-nya. Nanti det AI itu misalkan determinan A1. Misalkan A1 ini nanti diganti. Oke, gue jelasin dulu. Nah, ini kan determinan A nih, yang ini. Sebentar. Oke, determinan A. Nah, kita cari nih M11-nya. Kayak tadi lagi loh, sama kayak tadi cara nomor 1. Cari determinan A-nya. M11 kan ini. Wait. Sebentar, gue scroll dulu. M11 kan ini. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Dapatlah 52, 24. Terus cari M12-nya, baris pertama, kolom kedua, dapat 0, 2, 4, 2, 4, 4, sorry, yang ini. Ini. Nah, terus kita cari juga M13-nya. Ini baris pertama, kolom ketiga, dapat ini 05, 42. Tinggal dideterminanin aja. Nanti dapatnya min 20 yang ini. Nah, terus tadi tuh kita kan pakai ekspansi pertama, jadi sama aja kayak tadi, kayak nomor 1. 3-nya plus, 4-nya minus, 9-nya plus. Nanti 3 dikali M11, terus yang 4 ini dikalikan M12, yang 9 ini dikalikan sama M13. Nanti dapat hasilnya min 1. Nah, itu kan udah dapat tuh si determinan A-nya. Nah, kita nih disuruh nyari Cramer's Rule-nya ya. Berarti kita harus cari satu-satu nih. Kita kan udah dapat matriks ini. Nah, cari determinan A1-nya. Maksudnya A1 itu A, determinan kolom pertama. Berarti
eh wait. Sampai sini paham dulu nggak? Sampai sini nih. Ini paham nggak nyari ini? Paham, Gi. Oke. Nah, ini determinan A kan udah ketemu, tinggal determinan A1. Determinan A1 itu caranya si ini kan kolom pertama. Kita gantikan sama yang ini. Tuh, kita gantiin. Bedanya kayak gitu doang, cari determinan A1. Maksudnya determinan kolom pertama yang digantikan. Kita gantiin pakai kolom yang sama dengan ini. Ini emang tetap sama tuh. Ini tetap sama. Kayak gitu. Terus, scroll dulu. Nah, terus dapat nih matriks yang ini. Sama aja caranya, kita cari juga M11-nya berapa, M12-nya berapa, M13-nya berapa. Terus nanti ketemu determinannya, min 400. Caranya sama kok kayak yang sebelah. Min 400. Ini kan M11. Terus M11 kan dapat 5, 2, 24. Hasilnya 16 determinannya. Terus M12 yang ini 32, 2, 32, 2, 32, 4. Hasilnya tuh 64. Terus M13 ini 32, 5, 32, 5 yang ini. Nanti kita hitung juga determinanin. Setelah itu tinggal masukin aja ke sini. 45 dikali 16, min 4 kali 64, plus 9 kali min 96. Hasilnya min 400. Nah, kita tinggal cari aja. Ini kan determinannya nih, rumus dari Cramer's rule-nya. Yang ini. Nah, kita tinggal masukin determinan A. Satunya kan udah ketemu nih, min 400 yang ini. Min 400. Terus determinan A-nya itu yang ini, yang min 100. Kita tinggal bagi aja, hasilnya 4. Nah, itu ketemu X1-nya. Paham nggak buat nyari X1 nih? Halo? X1 tuh ekspansi baris ke 1 gitu. Bukan, Mi. X1 itu maksudnya buat nyari X1 tuh ininya yang diganti nih. Ini X1, ini X2, ini X3. Ini X1, ini X. Tadi kan gue udah jelasin nih yang di sini nih. Wait. Ini kan X1. Yang tadi loh, Mi. Ini X2. Ini X3. Ini X1. Ini X2. Ini X3. Nah, buat nyari Cramer's rule itu determinan A itu berarti A1 kan, determinan A1 atau X1. Berarti si ini diganti sama yang ini. Jadi kita masukin aja yang ini ke sini. Yang ininya tetap sama. Tetap sama yang ini. Paham gak, Mi? Kenapa itu X1, Mi? Oh, paham. Gigi, Gimana, Mi? itu berarti M1, M11, M12, M13-nya dikali baris pertama gitu ya? Iya. Hah? Bukan dikali. Sorry, baris pertamanya itu dikali dulu. sama M1, Oh iya, maksud M13. oke. Gimana, Mi? Bingung gak, Mi? Enggak, agak bingung aja kok beda sama yang punya gua kemarin. Tapi lu bilang sama aja sih jawabannya. Kayaknya sama deh kalau itu. Coba aja disamain jawabannya bener nggak. X1-nya 4. Intinya nyari X1-nya gitu kan. Iya. Makanya gue bingung kok ada A1 baru X1 lagi gitu. Ini nih X1 sebenarnya. Sorry, ini nih X1, determinan X1. Maksud gue kayak gitu. Berarti nanti ini hasil yang determinan X1-nya dijadiin X1 gitu kan, dibagi 100 kan. Gimana? Itu kan determinan X1-nya
min 400. Iya. Nah, itu min 100-nya lu dapat dari mana? Ini determinan dari matriks yang ini, matriks awalnya, matriks normalnya. Dibagi matriks normal determinan X-nya ini. Atau determinan A. Paham nggak? Atau bingung? Bingung Gua ya? bingung soalnya gue itu yang kali-kali gitu loh, yang garis kali gitu. Oh, itu bukan Cramer's rule. Itu pakainya lu pakai Sarus. Oh iya, berarti gue Ininya. salah ya. Tapi jawabannya sama sih. Ya emang sama, cuman kan kita kan pakai beda metode. Iya, disalahin ceresan bapaknya. Ya udahlah. Iya itu sama aja. Tapi Cuma boleh beda. pakai rumus yang gua itu yang garis-garis gitu. Ya kurang tahu sih kalau Cramer's rule di modulnya pakainya kofaktor caranya. Iya. Lebih cepat pakai kofaktor sih daripada Sarus. Ribet kalau Sarus. Gue takutnya gini loh, Gi, kita kan pakai rumus lu gitu kan yang lebih simpel kan. Takutnya ntar bapaknya malah ngira kita pada nyontek. Kasihan dulunya ntar. Santai. Nah, gimana buat nyari X1? Paham nggak yang lainnya? Lintang, Dimas, Laila, Putri, Aul, Adel. Paham. Ih, Paham. boleh interupsi lagi nggak? Gimana? Itu determinan A atau determinan X sebenarnya? Boleh X, boleh A. Ini cuma penandaan doang, Mi. Nah, itu maksud gua nyari determinan A-nya gimana tadi? Ini matriksnya nih. Oh, 3. Kok 3 kali 16? Oh, yang pakai min itu tadi. Satu, kolom baris pertama. Kolom pertama dapat 5, 2, 2, 4. Ini dicoret nih. Dapat ini. Terus kita determinani 5 kali 4 dikurangi 2 kali 2. Hasilnya 16. Kayak gitu, Mi. Paham nggak? Oh, lu pakai min plus min. Belum, itu buat yang ininya, buat nyari determinansi matriksnya. Kita masih nyari minornya. Rumus determinan itu ini kali ini. Entah maksud gue itunya gitu loh, Ki, yang determinannya gitu loh. Yang tanda min plus. Yang ini. Ya, kan itu 3 kali 16 kan, baru lu kasih min. Ya. Ini Nah, kan 3 kan tandanya plus kalau baris pertama. 3 plus kan, ini kan plus. Tapi kalau misalnya min, kita juga tulisnya min. Enggak, iya, lupa sorry. Gue kira mulainya dari 4 gitu langsung 4. 4-nya plus. Salah. Berarti sama kayak nomor 1 tadi gitu ya, plus min plus. Sama. Oke. Thank you. Oke. Lanjut ya. Nah, X1 kan udah ketemu nih. Terus kita tinggal nyari si X2-nya. Berarti si kolom ini kita gantikan sama ini. Ini ya, kita pindah ke sini. Kita gantiin si kolom ini. Nah, berarti ini mah tetap sama. Ini tetap sama. Nanti kayak gini loh dapatnya. Nah, ini A2-nya. Atau X2-nya. A2 atau X2 aja. Biar kalian nggak bingung. Nah, ini kan sama nih. Ini sama. Ini juga sama. Yang beda itu di kolom keduanya digantiin sama yang tadi. Nah, cara nyarinya juga sama aja. M11. Terus M12. Ini kan 04, 24. Yang ini loh. Terus cari M13-nya. Baris pertama, kolom ketiga, dapat ini. Yang ini. Tinggal kita determinanin aja, tinggal hitung. Nanti dapat M11-nya itu 64, M12-nya min 8, M13-nya ini. Terus sama lagi caranya determinannya. Ini kan 3. 3-nya kan plus, jadi tulisnya plus. Ini kan plus min plus tandanya.
3-nya itu plus. Jadi kita tulis plus dikali M11 64 dikurangi, ini kan tandanya min, polanya, pola rumus determinan metode Cramer's rule, min dikurangi 45 dikali M12-nya, hasilkan 8. Terus ini kan 9. 9 kan tandanya plus, di sini kan plus. Jadi tulis plus juga di sininya. Dikali M13-nya. Terus tinggal hitung aja. Kayak gitu. Nanti dapat determinan A2 atau X2-nya. Min 600. Tinggal dibagi determinan X atau A. A kan tetap sama tuh, hasilnya min 100. Jadi tinggal dibagi aja. Hasilnya itu 6. Kayak gitu sih. Paham nggak? Sebenarnya harus paham di kofaktornya sih. Kira di Cramer's rule nih cuman ganti itu doang matriksnya. Ini paham nggak buat nyari ini? Yang Interupsi. gimana? Ini kan X2 ya. Iya. Kenapa nggak pakai yang ekspansi kayak yang baris 2 gitu loh, yang kan baris 2-nya tadi min plus min kan. Ini kalau lu pakai plus min plus tetap. Ya nggak apa-apa, bebas lu pengen Loh. milih ekspansi berapa. Loh, Ya kalau misalkan cari determinan matriks ini ya tetap aja bebas mau milih ekspansi ke berapa. Kan Tapi kita cari ya. kalau misal ya, kan kita yang X1 pakai ekspansi baris 1, X2-nya pakai ekspansi baris 2 gitu. Ya nggak masalah nih, boleh. Tapi hasilnya sama aja gitu. Sama, hasilnya sama. Tapi kalau misalnya kita pakai 111 sama aja gitu. Ekspansi Sama baris aja. 1, ekspansi baris 1 sama aja. Lah, ya. Oke Apa? deh. Berarti kalau misalnya kita pakai X1 baris 1, X2 baris 1 juga, X3 baris 1 tetap sama aja. Sama. Walaupun Kalau- angkanya beda gitu ya, tapi hasil akhirnya tetap ya. Iya, hasil akhirnya tetap sama. Oke, thank you. Yang lain paham nggak? Paham, Gi. Paham. Oke, buat nyari A3 juga sama. Tinggal si yang ininya kita gantiin sama yang ini. Hitungannya juga sama. Nanti tinggal dimasukin aja ke rumus ini. Ini kan pembagiannya min 100. Nanti hasil dari hitungan yang tadi kita masukin aja ke atas ini. Ke sini. Nah, ini kan udah dapet nih determinan A atau A3 atau X3-nya. Jadi kan min 100 dibagi min 100 dengan 1. Kayak gitu sih caranya. Disuruh nyarikan X1, X2, X3. Jadi kayak gitu caranya. Gimana? Udah selesai nih yang bagian matriks, tinggal ke program linear. Gimana nih? Lanjut dulu nggak apa-apa, Gi. Gue stop share dulu. Terus share screen lagi. Excel. Stop share. Sebentar. Tadi kelihatannya Excel atau apa ya? Apa? Tadi waktu gue share screen lagi, kelihatan Excel nggak? Nggak ada. Belum. Ini kelihatan nggak? Nah, baru. Nah, baru. Oh, pakai Excel nomor 3 ya? Iya.
baru tahu. Kalian ngertiin dari soal cerita itu dirubah jadi persamaan, ngerti nggak? Kayak Apa gimana? Ngerubah soal cerita ke persamaan, ngerti nggak? Cocok. Kalian kemarin Gi, apa? masih bingung. Oke. Ini bisa di ini nggak sih? Kalau share screen tuh bisa dibagi dua nggak sih? Coba ya di split Gi. Oke. Nggak bisa nih. Kelihatan nggak sih kalau misalkan gue rubah-rubah ini? sama aja. Sama aja ya? Ini gue lagi pindah loh. Ini pindah. Tapi sama aja. Tetap Excel Gi. Kalau kayak gini, Coba itu dah. gini gimana? Kelihatan Itu nggak? kelihatannya cuma satu Excel doang Gi. Oke. Berarti kita ini soalnya aja kali ya. Lihat soalnya. Kita share screen soalnya dulu. Kelihatan nggak? Itu kelihatan nggak soalnya? Kelihatan. Nah, itu kan di sebuah desa terdapat lahan yang cocok untuk membangun ternak seluas 24 hektar. Masyarakat desa memutuskan lahan itu dikelola oleh koperasi milik desa. Pemerintah akan memberikan bantuan 63 juta rupiah untuk membelikan bibit ternak. Harga bibit ternak seekor lembu 5 juta, seekor kambing 0,3 juta. Seekor lembu membutuhkan padang pengembalaan seluas 1 hektar dan kambing butuh 0,25 hektar. Memelihara lembu memberikan keuntungan rata-rata per ekor per tahunnya itu 2 juta dan memelihara kambing itu memberikan keuntungan 0,2 juta per ekornya dalam 1 tahun. Nah, berarti kendalanya itu kita harus rubah dulu nih si soal cerita ini ke persamaan. Nah, ini kan ini kan ada harga, ada hektar, sama ada keuntungannya. Nah, berarti yang dimasukin itu kita misalin dulu, misalkan si seekor lembu itu X1, berarti 5X1. Tulis deh. Lembu. Tulis L aja ya, lembu itu tuh X1. Kambing itu tuh K sama dengan X2. Nah, di sini ini seekor lembu itu membutuhkan 5 juta rupiah. Berarti kan 5X1 ditambah seekor kambing itu 0,3 juta rupiah. 0,3 X2 kurang dari sama dengan, karena sebentar, pemerintah akan memberikan bantuannya itu cuma 63 juta rupiah. Berarti harga sama harga, luas lahan sama luas lahan, keuntungan sama keuntungan. Ini kan berarti 63 juta rupiah. Ini yang diberi pemerintahnya. Nah, ini kan yang harga-harga kan udah nih. Ini kendala pertama. Kendala kedua itu kan padang. Berisik. Sorry. Nah, ini kan udah dapet nih kendala pertamanya. Nah, kendala keduanya itu ini yang si hektar ini loh. Hektar ini. Nah, seekor lembu itu kan membutuhkan
1 hektar. Seekor kambing itu 0,25 hektar. Berarti tulis dulu nih lembunya. Lembu kan 1 ya, berarti kita tulis saja X1 ditambah, ini kan seekor kambing kan X2 ya, berarti 0,25 X2, 25 X2 kurang dari ini 24 hektar yang ini 24, karena lahannya terbatas jadi kurang dari. Ini juga karena dananya terbatas 63, jadi tandanya kurang dari. Nah, nanti sebentar, gue agak lupa nih. Ini kan udah dapat nih kendalanya segini. Bentar, gue agak lupa nih. Setelah ini harus ngapain lagi? Oh iya, ini kan belum nih yang keuntungan. Nah, keuntungan itu kan berarti kan ini kan seekor lembu itu 2 juta, terus kambing itu keuntungannya 0,2, berarti 2x1 buat lembu, terus buat kambingnya itu 0,2 x2 sama dengan, nah ini kan nggak diketahui nih ininya berapa, berarti kita tulisnya Z. Kayak gitu, sampai situ paham nggak? Anjir. Wait. Sampai situ paham nggak tadi? Gi, mau nanya, kan itu 2 atasnya kok kurang dari, terus yang paling bawahnya kok sama dengan? Kurang dari sama dengan ya? Oh, yang bawahnya itu sama dengan. Iya. Karena itu kan keuntungan. Nah, keuntungan itu dia itu kita kan nggak tahu tuh dananya terbatas atau enggak, jadi pakainya sama dengan. Oke, makasih Gi. Hasil keuntungan dijumlahin kan lembu sama si kambing kan hasilnya totalnya berapa, jadi kan pakainya sama dengan. Yang mau nanya gimana? Lu tahu itu dana terbatas dari mana? Kan di situ nggak ada kata-katanya. Iya, emang ada kata-katanya. Tapi kan di sebuah desa terdapat lahan yang cocok untuk pengembangan ternak seluas 24 hektar. Nah, ini kan terdapat kan berarti kan kurang dari. Dia kan cuma punyanya 24 hektar doang. Dan pemerintah juga akan memberikan bantuan 63 juta rupiah untuk membeli bibit pakan ternak. Berarti maksimal pemerintah ngasih kan 63 juta. Jadi pakainya kurang dari sama dengan. Kalau misalnya lebih dari kata-katanya apa? Nah, kurang tahu tuh kalau itu. Mungkin di sini di sebuah desa yang terdapat lahan yang cocok untuk pengembangan ternak, mungkin bisa pakai range kali ya. Tapi kurang tahu sih. Kebanyakan mah soal-soal di modul juga pakainya kurang dari, jarang pakai yang lebih dari. Oke, makasih Gi. Oke, paham kan ya buat ngertiin ini ya? Buat ngertiin dari soal cerita ke persamaan. Gimana? Kalau paham gue pindah ke Excel nih. Ngitung-ngitungnya. Paham, Gi. Paham, Gi. Oke, gue stop share. Kelihatan belum ya? Kelihatan, Gi. Nah, fokus ke sini dulu. Nah, ini kan kita kan dapat kendala ya. Kendala. Tadi kan kita dapat min 2, ini tinggal dirubah aja ya. Biar sininya 0. Nah, ini harus berubah. Kendala pertama ini berubah, ditambahin S1 plus S1. Kendala kedua ini tambahin plus S2. Yang ketiga ini tambahin, tetap sama. Kayak gitu. Nanti fokus ke tabel yang pertama ini dulu, yang ini. Nah, X1-nya itu kan 5. Kita bikin kayak gini loh, basic, S1, S2, Z, X1, X2,
S1, S2, Z, NK, dan rasio. NK ini jumlah totalnya, jumlah yang ini, NK nih, kalau misalkan rasio ini, nanti gue jelasin. Sorry, ada yang ganggu. Sorry. Nah, tadi kan persamaan pertama kan ini ya 5x1 plus 0,3 x2 sama dengan 63 yang ini loh. Yang kepencet. Yang udah dirubah ditambahin S1. Kan dapat ini nih persamaannya. 5x1 tambah 0,3 x2 tambah S1. Nah, x1-nya ini kan nilainya 5, kita masukin 5 di sini. X2-nya 0,3. S1-nya kan 1 nih di sini. Di sini S1. S2 kan di persamaan yang pertama nggak ada, jadi kita nolin. Di persamaan pertama juga Z-nya nggak ada, 0. NK tadi kan yang ini loh. NK tuh si jumlah yang ini. 63 yang ini. Kita taruh di sini. Terus untuk persamaan 2 juga kayak gitu. X1-nya kan ini nih, X1 plus 0,25. X2 plus S2. X1-nya ini kan 1. X2-nya itu 0,25. Terus S2-nya itu kan 1 juga. Jadi kita tulis di sininya 1, di sininya 0,25, X2-nya. Nah, di persamaan kedua tadi kan nggak ada S1, jadi kita tulisnya 0. Tapi ada S2, S2-nya kan tadi kan 1, jadi kita tulis 1 di sini. Z-nya juga nggak ada, NK yang tadi yang sama dengan ini, yang NK 24. Terus si Z, si Z ini loh, yang baris ketiga. Nah, ini kan, ini kan X1-nya min 2, X2-nya itu min 0,2, Z-nya itu 0, S1-nya 0, S2-nya 0. Berarti di sini ya, min 2, min 0,2, S1 kan nggak ada tadi, S2-nya juga nggak ada, tapi di sini ada Z. Z-nya itu 1, jadi kita tulis 1 di sini. NK-nya itu 0. Ini 0. Oke, kan udah nih sampai sini. Nah, untuk menentukan kolom mana yang sebagai kuncinya, kita lihat di bagian Z ini. Kita lihat mana nilai minus yang paling besar. Nah, nilai minus yang paling besar ini kan yang minus 2 ini loh. Kelihatan nggak kursor gue? Kelihatan, Gi. Nah, ini kan minus 2 nih. Dari kolom, baris Z ini, yang paling gede minusnya itu min 2. Nah, terus nanti untuk nentuin, ini kan untuk nentuin kolomnya ya, kolom kuncinya. Itu minus 2, cari Z-nya yang paling minus. Ini kolom kuncinya. Nah, untuk baris kuncinya, itu cari di rasionya. Kita cari rasionya. Nah, rasionya ini kan rumusnya itu sama dengan H3. H3 mana nih? H3 yang ini, yang NK, kita bagi sama C3. C3 yang ini. Yang kolom yang ini loh, kolom kunci tadi. Yang kita dapat dari cari Z yang paling minus. Berarti si NK ini, yang ini, yang 63 ini kita bagi sama si kolom kunci ini, tapi harus sejajar gitu. Berarti 24 kita bagi 1, 0 kita bagi min 2. Nah, cari nilai yang paling besar itu yang mana? Nilai paling besar itu di baris pertama, di baris S1. Nah, ini kan kolom pilihannya yang ini, kolom kuncinya ini, kolom baris kuncinya yang ini. Nah, pertemuan antara kolom pengunci sama baris pengunci itu ini ya sebagai patokannya si 5 ini. Ini nanti kita untuk cari ke tabel baris S1 yang ini nanti yang kedua ini. Nah, setelah itu 5. Nah, 5 ini harus kita apain? 5 ini kita harus jadikan 1.
Caranya gimana? Berarti kita copy tabelnya yang ini, copy ke bawah, tapi si baris ininya, S1-nya, kita gantikan ininya sama X1. Biar, si ininya, si 5 ini, yang kolom patokan ini, kita harus jadikan 1. Caranya gimana? Berarti baris yang pertama, kita semuanya bagi 5. 5 bagi 5 kan 1. 0,3 bagi 5, 0,06. 1 dibagi 5 itu 0,2. 0 dibagi 5 itu 0. 0 dibagi 5 itu 0. 63 dibagi 12,6 itu 63 dibagi 5 itu 12,6. Nah, udah nih dapat kita ini ya. Baris patokan yang kedua. Nah, kenapa gue biruin? Ini nanti buat ngitung baris yang S2 ini. Sorry, sampai sini udah paham belum? Apakah cepetan jelasinnya? Buat baris tabel basic sama baris S1 nih. Paham nggak buat yang ini? Gimana nih? Yang pas nuruninnya gitu, kayaknya tadi lu kecepatan deh. Yang pas mau hasil itu loh baris S1. Nentuin baris S1-nya gitu loh. Masih agak bingung gua. Yang ini. Iya. Oke. Jadi kan kita udah dapet nih kolom patokannya itu 5. Sel patokannya itu 5. Ini kan cari patokan kan harus cari kolom patokan dulu sama baris patokan dulu. Nah, nanti perpotongan dari baris kolom patokan sama baris patokan itu yang dijadikan sel patokan, yaitu 5. Nah, si 5 ini kita harus jadikan 1. Caranya gimana? Yaitu kolom pertama, baris pertama yang ini kita bagi sama 5 semua. Jadi 5 dibagi 5 kan 1. 0,3 dibagi 5 0,06. 1 dibagi 5 0,2. 0 dibagi 5 0. 0 dibagi 0. 0 dibagi 5 0. 63 dibagi 5 12,6. Kayak gitu, Mi. Oke, paham, Gi. Oke. Lanjut ke baris S2. Nah, ini kita copy lagi nih. Ini kan baris S1 kan yang ini, baris S1. Ini nanti kita cari baris S2 gimana. Nanti kita copy aja dulu ininya ke tabel ini nih, baris S2. Tapi nanti kita yang rubahnya ini si baris keduanya. Jadi copy tabel ini, terus tabel ini kan udah berubah, kita copy lagi yang udah berubah ke tabel yang kedua, ketiga, sorry. Ini udah berubah lagi, kita copy lagi ke baris yang Z lagi, yang terbarunya. Jadi setiap ada pembaruan perubahan dari si baris S1, S2, Z itu kita copy juga. Jadi biar update gitu loh datanya. Nah, ini kan udah dapat nih baris tadi sampai baris S2 ya. Baris S1 kan udah dapat nih, ini sebagai patokannya. Nah, S2 caranya gimana? S2 kan ini nih. Berarti, sorry bentar, gue agak lupa nih. Bentar. Oke, ini kan udah dapet nih. Si ini ya. Si dari baris S1 ini, patokannya kan X1 ini. Berarti si S2 ini kita kurangin sama patokan yang ini. Terus, sorry, kolom gimana ya jelasinnya ya? Gak bingung jelasinnya. Wait. Oke. Wait, gue hapus deh kayak gini deh. Mungkin kayak gini lebih enak kali ya. Nah, ini kan tabelnya udah dapet nih.
Nah, nanti oke, paham. Sorry. Nah, ini kan tabelnya udah dapat. Berarti ini kan bagiannya baris S2. Nah, bagian baris S2 kan berarti kan yang dirubah itu baris ke S2-nya. Berarti ini kan mula-mulanya kayak gini ya, tabelnya yang baris S1. Berarti sama dengan, ini kan S2-nya nih yang kita rubah nih, S2. Kita kurangin sama si baris pertama, kita kalikan sama yang kolom patokan ini, tapi yang S2-nya, yang sejajar sama S2-nya. Nah, ini yang C, ini yang dikalikan tadi, yang min 1 ini, kita kunci selnya sama pakai tanda dolar. Jadi kita tinggal enter aja. Enter. Nah, ini. Terus kita tinggal tarik aja. Nah, dapat kayak gini. Paham nggak yang buat baris S2? Caranya gimana? Halo? Gimana? Paham, Gi. Yang lain gimana? Insya Allah. Paham. Bismillah. Oke. Nah, setelah itu kita copy nih si tabel yang baris kedua ini ke baris Z ini. Nanti kan ini kan sorry, kita hilangin nih yang ini. Ini kan sama nih, tetap sama kayak baris yang ini, tetap sama yang ini, tetap sama baris yang ini. Yang kita rubah kan pengen si baris Z-nya. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi. Sama dengan mula-mulanya kan ini nih, min 2. Kita kurangi sama yang patokan ini. Terus kita kalikan sama yang kolom patokan, tapi yang sejajar sama si Z ini, sama min 2. Nah, yang dikalikan tadi itu kita kunci lagi pakai dolar. Selnya kita kunci lagi. Terus kita tinggal enter. Buat nyari sampingnya, kita tinggal tarik aja. Nah, dapat nih. Ini proses pertama untuk nyari hasilnya. Sampai baris Z paham nggak caranya gimana? Gimana nih, paham nggak? Sebenarnya agak bingung sih, cuman lihat record aja dulu nanti. Lu kan nggak bisa lama-lama juga. Kalau yang lain gimana? Gimana nih, Han? Ulang dikit. Insya Allah. Insya Allah, Gi. Gimana, Han? Tadi Rehan mau nanya, Han. Diulang dikit. Yang mana, Han? Yang Z-nya aja. Oke. Tadi kan yang baris S2 kan kita udah dapat nih. Yang kita rubah baris S2 yang ini loh. Kita kan udah dapat. S1 juga tadi kita udah dapat. S2-nya ini juga kita udah dapat. Nah, yang belum kita rubah ini kan yang si Z-nya. Nah, kita copy yang ini, kolom ini, tabel ini, kita copy ke sini. Cuman kan kita pengen rubah si Z-nya nih. Kita hapus dulu semuanya. Tuh. Ini mah tetap sama nih, baris S1 sama S2 mah, sama yang sebelumnya tabel ini. Nah, kita rubah sama dengan, ini kan si kolom Z mula-mula nih, yang ini. Baris Z mula-mula kita kurangi sama baris patokan yang tadi, yang kita dapat, yang kita tandain biru ini. Terus kita kalikan sama kolom patokan yang awal, yang ini. Kolom patokan awal itu buat Z itu min 2. Jadi habis itu kan udah nih kita kaliin, tapi ini kita kunci si kolom patokannya, si min 2-nya. Pakai tanda dolar, tinggal enter aja. Tinggal tarik ke samping. Kayak gitu. Gimana, Han? Oke, udah. Nah,
Kalau misalnya nilai si Z-nya udah positif semua, berarti itu udah selesai. Tapi karena si Z-nya ada minus di sini, berarti kita harus ngulang lagi dari awal lagi. Kita harus nyari lagi patokannya mana, kolom patokannya mana, terus baris patokannya yang mana. Kita harus cari lagi. Kalau misalkan dalam satu proses ini udah nilai Z-nya udah plus semua, ya udah berarti itu udah selesai. Berarti X1-nya maksimalnya 12,6, X2-nya 11,4, Z-nya itu 25,2. Tapi di sini ada minus. Jadi kita ulang lagi. Nah, gue copy tabel yang ini, gue taruh ke sini. Yang ini. Nah, kita cari lagi nih. Ini ya, mulai dari awal lagi. Z-nya itu yang paling minus yang mana buat nentuin kolom patokan. Yang paling minus kan ini nih, kolom yang ini, kolom X2. Ini. Nah, kita udah ketemu nih si kolom patokannya. Terus kita cari baris patokan. Baris patokan itu berarti si NK yang ini kita bagikan sama yang kolom patokan 0,06. 12,6 dibagi 0,06. 11,4 dibagi 0,19. 25,2 dibagi min 0,08. Cuman yang bagian Z ini nih nggak nentuin buat nyari baris patokan. Baris patokan itu S1 sama S2 aja. Nah, ini kan rasionya cari nih yang paling kecil tuh yang mana? Sorry, yang awal juga harusnya ini yang paling kecil ya. Paling kecil itu tuh baris patokan. Hasil rasio yang paling kecil itu baris patokan. Nah, ini dapat nih. Yang paling kecilnya itu 60. Ada di baris S2. Berarti kolom patokannya ini, terus baris patokannya ini. Perpotongan dari kolom patokan sama baris patokan ini kan 0,19. Nah, 0,19 ini kita jadi sel patokan yang harus kita jadikan 1 untuk di baris S2-nya. Paham nggak sampai sini penjelasan gue? Gimana nih? Paham, Gi. Oke. Nah, ini kan kita pengen lanjut nih ke baris S2, nyari S2-nya. Ini kan kita harus, ini kan udah dapat nih patokannya. Berarti kita nyarinya S2 dulu, tergantung patokan ini. Berarti S2-nya ini, yang ini kita harus jadikan 1. Gue copy tabel ini ke sini, cuman nanti ininya beda. Oke, gue copy enak. Nah, berarti ini kan kita pengen cari nih. Berarti di sini sama dengan, di sini nih sama dengan yang ini, kita bagikan ini juga. Cuman si pembagi ini, kita harus ini kunci, biar nggak kemana-mana. Enter. Nah, dapat 1. Kayak gitu. Cari di samping juga sama. Sama, kayak gitu. Paham nggak? Jadi setelah dapat perpotongan ini, patokan sel ini, si patokan sel itu kita harus jadikan 1. Semua barisnya kita bagi sama si dirinya sendiri, si sel patokannya itu, biar semuanya, biar si sel patokannya itu jadi 1. Kayak gini. Nah, setelah itu caranya sama lagi kayak yang kedua. Nah, S2 ini kan kita udah dapat nih. Tinggal kita cari baris S1-nya yang ini. Gue copy tabel ini ke sini. Cuman yang berubah itu si S1-nya, yang ininya. Ini berubah. Oke, gue hapus dulu. Caranya itu sama aja, sama dengan ini kan awalnya ini. Kita kurangin si kolom patokan,
Tapi kita kaliin sama si kolom patokan yang ini. Kolom patokan S1 kan yang ini nih, 0,06. Nah, yang perkalian ini, si kolom patokannya itu kita kunci pakai tanda dolar. Kita enter. Nah, udah dapat nih. Tinggal tarik ke samping. Kayak gitu. Nah, baris S1 sama S2 kan udah berubah. Berarti tinggal baris Z doang. Nah, gue copy yang tabel ini ke bawah. Ke bawah ini. Tapi yang berubah itu kan nanti Z-nya. Oke. Yang berubah ini Z-nya. Berarti caranya nyarinya itu sama dengan ini Z mula-mula. Kurangin sama si patokan yang biru ini. Kita kalikan sama patokan yang kolom ini. Buat Z itu min 0,08. Kita kunci. Sorry, kita kunci. Kita kunci. Tinggal enter. Terus tarik ke samping. Nah, nah udah dapat nih. Udah dapat si Z-nya. Nah, dalam tabel ini kan udah berubah semua. Kita lihat nih, si Z-nya ada yang minus enggak? Kan nggak ada, udah positif semua nih nilainya. Nah, berarti prosesnya udah selesai. Berarti jawabannya yang ini. Untuk maksimalnya. Berarti X1 itu maksimalnya itu 9, X2 itu maksimalnya 60, dan keuntungan maksimalnya itu 30. Ini kan X1 itu kan lembu. Lembu itu maksimalnya kita pelihara itu sebanyak 9 ekor. Dan ya lembu ya kalau nggak salah ya, lembu. Nah, X2-nya itu kan kambing. Nah, berarti kita harus memelihara kambing untuk maksimal itu 60 ekor. Nah, keuntungan dari memelihara 9 lembu dan 60 kambing ini, labanya itu 30. Keuntungannya itu 30. Wait. Kok balik ya gue? Iya benar ya, labanya itu 30. Jadi kesimpulannya laba maksimal yang diperoleh adalah 30 yang ini. Laba maksimalnya. Dengan kombinasi lembu 9 ekor dan kambing sebanyak 60 ekor. Jadi kita ngelihatnya si Z-nya. Kalau Z-nya udah positif semua, berarti udah selesai prosesnya. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Udah selesai nih. Itu rasionya cuma buat di awal ya? Nggak ada di bawah-bawah lagi gitu? Di S2, Rasio itu buat nentuin si baris patokannya doang. Yang ini kan, yang kolom ini kan kita nggak perlu rasio karena kita udah tahu patokannya yang mana. Kayak gitu, Mi. Tapi cara nyarinya sama. Nah, itu kan Sama. itu kan baru kan? Maksud gue gitu loh. Sama kayak yang di sebelahnya gitu cara nyarinya. Iya, sama, Mi. Oke, thank you. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham, Gi. Oke, bener nih, udah paham nih. Kalau udah, gue udah nih berarti. Gimana? Oh ya Gi, yang nomor 2. Emang beda ya kita ya? Punya gue bukan yang rules tadi itu ya? Lu pakai sarus, Mi. Masih? Iya. Tapi hasilnya sama loh. Ya emang hasilnya sama, cuman beda metode. Ya udah. Gimana nih yang lain nih? Selesai nih. Kalau nggak ada yang mau tanyain, udah kali ya, gue nih. Gue stop share nih. Gimana Azmi, Lintang, Laila, Aulia, Sasa, Rafli, Rehan?
Udah, Gi. Insya Allah, Gi. Ya Allah. Oke, gue stop share ya. Insya Allah.